Oke guys, jadi keyboard yang kalian lihat sekarang ini adalah Rexus Daiva D87. Nah, keyboard ini adalah series terbaru di line up-nya Daiva series, di mana keyboard ini ngebawa layout TKL yang secara looks bener-bener fresh dari series Daiva yang sebelumnya. Bahkan buat harganya sendiri, ini juga sedikit lebih murah dari series Daiva Max kemarin, yang menurut gua keyboard ini bakalan jadi keyboard value for money banget buat kalian beli. Nah, tapi sebelum kalian mutusin buat beli si keyboardnya nanti, di sini buat kelengkapannya sendiri, yang pertama kalian bakalan dapetin satu unit keyboardnya, terus ada satu unit kabel USB Type-C, satu unit switch puller dan keycap spooler, 4 buah cadangan switch, dan yang terakhir di sini ada buku petunjuk manual dan satu kartu garansinya juga. Oh iya, buat keyboard yang gue bahas kali ini adalah varian yang warna hitam, tapi kalau kalian pengen yang lebih clean lagi, ambil aja yang warna putih atau tinggal disesuaikan aja sama setup kalian masing-masing. Oke, sesuai namanya, keyboard ini menggunakan layout TKL dengan total keys yang dipakai yaitu di 87 keys, dimana secara ukuran keyboard TKL kayak gini posisinya itu ada di tengah-tengah, jadi dibilang gede banget enggak, tapi dibilang kecil juga enggak. Ditambah lagi keyboard TKL kayak gini masih nyediain Evro, yang dimana buat gua seorang pengguna Mac, Evro ini cukup penting buat akses ke beberapa shortcut. Oh iya, secara looksnya keyboard ini menurut gua udah tergolong minimalis, terus nggak ada aksen yang aneh-aneh buat di keyboardnya, dan buat penempatan logo Rexus di bagian sini, menurut gua masih acceptable banget, mengingat logonya juga kecil, jadi nggak mengganggu estetika dari si keyboardnya itu sendiri. Oke, kalau buat urusan build quality-nya, jujur ini solid banget. Ya, walaupun emang material yang dipakai ini masih full plastik, tapi plastik yang dipakai ini plastik keras, jadi secara feels keyboard ini berasa padat dan cukup berat kalau dibandingin sama seri Daiva yang sebelumnya. Nah, buat keycapsnya di sini dia pakai bahan PBT double shot dengan OM profile yang secara build ini udah oke ketimbang sama versi ABS yang ada di Daiva D68 dan Daiva SF Max. Oh iya, kalau buat detail-detailnya di bagian bawah sini ada 4 buah rubber feet dan 2 buah adjustable stand yang punya 2 level ketinggian. Terus ada satu slot dongle dan di bagian paling bawah sini ada satu toggle switch buat urusan power on off-nya nanti. Lanjut di bagian tengah sini ada satu port USB Type-C buat konektor kabelnya. Dan semisal kalian nggak pengen kabelnya ini ada di posisi tengah, kalian juga bisa rubah alur kabelnya ke kiri atau ke kanan lewat routing cable yang ada di bagian sini. Oke, kalau buat urusan spek singkatnya di sini gue bakal bacain sedikit. Jadi si Daiva 87 ini udah menggunakan triple koneksi yaitu Bluetooth, kabel, dan juga dongle 2,4 GHz. Terus punya kapasitas baterai sebesar 2500 mAh, udah dilengkapin sama fitur RGB, dan gak ketinggalan keyboard ini juga bisa kalian custom semua fungsi per keysnya lewat software bawaan yang udah disediain sama Rexusnya sendiri. Oke, kalau ngomongin soal jeroannya, di sini buat unit yang gue pegang menggunakan OTEMU Brown Switch, di mana Rexus juga nyediain 2 varian lain yaitu OTEMU Blue dan juga KTT Kang White. Nah, buat plate-nya di sini menggunakan bahan dari metal yang secara feels pengalaman ngetik di keyboard ini bakalan jadi berasa stiff. Oh iya, buat PCB-nya di sini udah hot swap universal 3-5 pin yang kalau gue baca-baca PCB-nya ini udah pakai JWIC socket. Ditambah lagi PCB-nya ini juga udah short facing, jadi mau kalian ganti switch bawaannya dan pakai keycaps cherry profile, ini udah aman banget dari yang namanya interference. Nah, kalau buat urusan dampenernya, di sini Rexus udah nyertain EVA foam dan juga case foam. Jadi buat urusan akustiknya, keyboard ini nggak bakalan berasa hollow pas waktu kalian lagi ngetik. Ditambah lagi semua stabilizernya ini juga udah pre-loop, jadi seenggaknya kalian cuma perlu tuning-tuning sedikit aja buat ngilangin si rattle-nya nanti. Oke, buat harganya sendiri si Daiva 87 ini dibanderol cuma 599.000 buat versi OTEMU-nya. Sedangkan buat yang KTT Kang White harganya itu ada di Rp649.000 aja.
Nah, harga segini menurut gua udah tergolong affordable, mengingat fitur yang dikasih juga udah tergolong lengkap, mulai dari triple connection, support aplikasi, udah hot swap universal, build quality-nya solid, dan lain-lain. Nah, jadi buat kalian yang emang lagi cari-cari keyboard TKL paket komplit dan harganya juga masih ramah di kantong, gua rasa si Daiwa D87 ini bisa jadi opsi paling menarik buat kalian pilih. Well, mungkin segitu aja video singkat gua buat si Daiwa 87 ini. Jadi like aja kalau kalian suka sama videonya, dan share juga ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. So, gua Andri dari Good Stuff ID pamit. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.